Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, masjid kita bersama, Masjid Nur Hikmah. Pantun dulu, pantun. Pantun dulu. Ya, kapu-kapuan. Nanti dulu pantunnya. Oke. Marilah kita awali dengan membaca suratul Fatihah dan tilawah surat An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Shadaqallahul azim. Gadis kecil tersenyum ramah melihat kucing memakan ikan. Ustadz Yan Fatur Rahman akan menyampaikan ceramah. Mari kita simak dan kita dengarkan. Pada Ustadz Yan Fatur Rahman dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ustaz dan ustazah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah tidak terasa ternyata satu pekan telah berlalu. Ramadan yang mulia ini makin hari ternyata makin meninggalkan diri kita. Ini ada sesuatu hal yang patut kita syukuri, bahwa Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu dengan Ramadan di tahun ini. Berapa banyak saudara-saudara kita yang mereka menginginkan hal yang sama. Mereka juga berdoa dengan hal yang sama seperti kita berdoa minta dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ternyata Allah berkehendak lain. Ada yang Allah wafatkan tepat satu malam sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Saudara kita diwafatkan oleh Allah. Ada juga yang mungkin beberapa hari. Ada juga mungkin yang sudah masuk baru sempat sekali sholat tarawih, belum sempat puasa, ternyata Allah sudah panggil. Dan juga kemarin kita dengar kabar duka dari salah satu sahabat kita, orang tuanya meninggal di tengah-tengah Ramadan. Maka ini menjadi suatu hal yang harus kita syukuri. Kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan puasa di siang hari dan kita bisa melaksanakan salat qiyamul lail, salat tarawih di malam harinya. Tak lupa yang sama-sama kami hormati, di sini ada Ustaz Nur Sewoko selaku sekretaris yayasan. Yang kami hormati pula ada Ustaz Isran selaku manajer operasional, dan tak lupa para pimpinan unit yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta para ustaz dan ustazah semua yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada zaman dahulu kala, kita sebut saja ada daulah Mamluk. Itu adalah daulah yang berhasil menghentikan kebangisan kaum Genghis Khan, ya, para Genghis Khan dan kaumnya.
ketika sudah masuk tanggal 29 bulan Sya'ban, para qadhi dari 4 mazhab semuanya keluar untuk melihat apakah ada hilal malam ini. Kalau ada, ternyata kemudian mereka mengutus satu orang untuk berseru, berkeliling kota untuk mengabarkan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, besok kita berpuasa, bergembiralah, keluarkan semua makanan terbaik yang kalian punya di rumah untuk sama-sama kita nikmati bersama di lapangan. Maka pada saat itu kaum muslimin semuanya mengeluarkan makanan terbaik, menggunakan pakaian terbaik, semua bergembira menjambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan ternyata negeri Mesir pun di belahan Mesir yang lain juga melakukan hal yang sama. Ketika masuk bulan tanggal 1 Ramadan, mereka memanggil satu orang untuk berseru, berkeliling untuk mengatakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, berbahagialah, dan beruntunglah, sungguh engkau sudah masuk pada tanggal 1 Ramadan. Pada saat itu kaum muslimin semuanya keluar dari rumah, mereka menyalakan lampu-lampu mereka menyalakan obor-obor mereka, kemudian mereka berkeliling kota sambil mengucapkan salam kepada kaum muslimin yang lain. Dan ternyata hal itu juga dilakukan oleh daulah terakhir, Turki Utsmani. Turki Utsmani juga melakukan hal yang sama. Bahkan para sejarawan itu mengatakan bahwa malam itu 1 Ramadan di daulah Turki Utsmani disebut dengan Aidul Niswan. Itu adalah hari raya para wanita. Mengapa disebut demikian? Karena malam itu adalah malam yang sangat indah. Malam itu adalah malam semua keindahan terjadi pada malam itu. Tidak ada sebuah perayaan yang lebih hebat dan lebih indah dan lebih megah kecuali pada malam 1 Ramadan. Tetapi pada hari ini kita justru rasanya terbalik. Banyak sekali status saya lihat, alhamdulillah puasa udah 11 hari, bentar lagi Lebaran. Seolah-olah mereka menganggap bahwa Ramadan ini adalah beban. Seolah-olah mereka menganggap bahwa Ramadan ini adalah ujian yang tidak mengenakan, dan mereka buru-buru ingin cepat-cepat meninggalkan Ramadan. Padahal dulu saudara-saudara kita, mereka berharap penuh untuk selamanya adalah bulan Ramadan. Itu kisah sedikit bagaimana saudara-saudara kita dahulu, kaum muslimin dahulu, menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan tidak terasa, ternyata Ramadan kali ini adalah Ramadan kesekian kali kita masuk dalam bulan suci Ramadan. Anggap saja kalau usia kita 40 tahun hari ini, maka itu artinya kita sudah memasuki kurang lebih 25 kali melaksanakan puasa dan tarawih di bulan suci Ramadan. Dan mungkin kita lebih dari 25 tahun. Kalau 40 berarti 40 tahun ya. Kita mengetahui bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 183. Tapi pernahkah kita bertanya pada diri kita sendiri, kenapa Allah letakkan perintah puasa di surat Al-Baqarah? Kenapa enggak Allah letakkan surat ayat tentang puasa ini di luar dari surat Al-Baqarah, atau mungkin lebih dekat surat Al-Mu'minun, hanya orang-orang beriman, mungkin itu lebih dekat maknanya. Ternyata di sini ada sebuah buku menarik yang ditulis oleh Syekh Safi Abdurrahman Az-Zuhaibani. Itu beliau menyampaikan bahwa salah satu tugas manusia yang disampaikan oleh Allah, bocoran Allah untuk malaikat adalah wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu ada di awal-awal surat Al-Baqarah. Jadi Allah menginginkan manusia itu Allah ciptakan sebagai khalifah di atas muka bumi. Maka kemudian muncul tanda tanya lagi bagi kita, khalifah itu apa? Gitu kan.
Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan arti dari khalifah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan di lain ayat, "Wa ansya'akum minal ard wa asta'marakum fiha." Nah, di situ Allah berfirman, Allah telah menciptakanmu dari tanah, bumi, dan menjadikan kalian sebagai pengurusnya. Ini menunjukkan arti bahwa ternyata khalifah mengandung dua arti. Pertama adalah ibadah, yang kedua adalah mengurus. Tadi di kitab itu, di kitab yang ditulis oleh Syekh Safi Abdul Rahman, judulnya Al-Akhra'id Al-Dhahniyah di Suratul Quranul Karim. Itu beliau menyampaikan bahwa Al-Baqarah ini satu surat itu memiliki satu poin besar yang disebut dengan tugas khalifah di muka bumi dan konsepnya. Nah, dari satu surat Al-Baqarah ini oleh beliau dibagi menjadi 5. Pembagian yang pertama adalah ada bab macam-macam manusia dalam beribadah. Itu mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 20. Kemudian yang kedua adalah ibadah dan urgensinya. Itu berarti dari ayat 21 sampai dengan 39. Kemudian poin yang ketiga beliau sampaikan itu adalah bab tentang memenuhi panggilan dan hakikat ibadah. Itu dari ayat 40 sampai ayat 152. Poin yang keempat, ibadah di seluruh bidang kehidupan. Itu ada di ayat 153 sampai 253. Dan yang kelima, yang terakhir, itu ada di bab pengagungan adalah hidup ibadah. Itu dari ayat 254 sampai dengan 284. Berarti ayat 183 itu masuk ada di dalam bab yang keempat, yaitu bab ibadah di seluruh bidang kehidupan. Oleh beliau, bab 4 ini dibagi lagi menjadi 5 subbab. 5 subbabnya itu ada yang pertama adalah ujian. Ujian ini dimulai dari 153 sampai dengan 158. Subbab yang kedua itu adalah tanda-tanda ibadah dari ayat 159 sampai dengan 167. Kemudian subbab yang ketiga itu adalah kehidupan dan ibadah dari ayat 168 sampai dengan ayat 214. Subbab yang keempat, keluarga dan hukum tentangnya, itu dari 215 sampai dengan 242. Dan subbab yang terakhir, subbab yang kelima, itu adalah kisah Tolut dan Jalut dan dampak terhadap pemenuhan panggilan. Itu dari ayat 243 sampai dengan 253. Dan ternyata ayat Al-Baqarah yang tentang puasa ini Allah letakkan di subbab yang ketiga, yaitu kehidupan dan ibadah. Berarti ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa ayat Ramadan itu terletak di antara subbab kehidupan dan ibadah. Di bab ibadah dan seluruh bidang kehidupan. Dengan tema besarnya adalah tugas khalifah di atas muka bumi dan konsep menjalankannya. Itu artinya adalah Ustaz dan Ustazah, apabila Ramadan kita hari ini itu tidak menjadikan Ramadan terbaik, kita tidak menghadirkan ruh dalam menjalankan puasa di bulan suci Ramadan, kita tidak menjalankan keimanan dan kita tidak menjalankan ketakwaan, maka kekhalifahan tugas manusia di atas muka bumi ini tidak akan pernah bisa tercapai. Ini menunjukkan bahwa kalau kita menginginkan dunia ini menjadi dunia yang adil, dunia yang aman, maka yang harus pertama kali kita lakukan adalah perbaiki Ramadan dulu. Kalau kita menginginkan dunia ini menjadi dunia yang subur,
makmur dan berbagai macam kebaikan tumpah di atas muka bumi, maka yang harus kita lakukan, kita perbaiki Ramadan kita dulu. Kalau Allah ingin turunkan keberkahan untuk dunia, seperti halnya Allah turunkan keberkahan untuk negeri Sabah, maka yang harus kita lakukan adalah Ramadan kita harus Ramadan yang terbaik. Kalau Ramadan kita gagal, Ramadan kita sama seperti bulan-bulan seperti biasa, tidak ada ruh dalam kehidupan Ramadan, kita biasa saja dalam memasuki bulan suci Ramadan, maka jangan harap Indonesia menjadi negara yang adil. Jangan harap Indonesia ini menjadi negara yang hukumnya beneran hukum, bukan timpang tindih, bukan tajam ke bawah tumpul ke atas. Jangan berharap Indonesia ini bisa bebas dari koruptor kalau penduduk Indonesianya saja masih meremehkan bulan suci Ramadan. Itu arti sesungguhnya dari bulan suci Ramadan itu begitu besar. Saking besar dari bulan suci Ramadan, ternyata Rasulullah SAW, kalau kita lihat sejarahnya, beliau melakukan tahannut selama 3 tahun berturut-turut, berarti dari usia beliau 38, 39 dan 40. Beliau bertahanut full selama bulan suci Ramadan di Gua Hira. Kita tahu itu karena ada perasaan gundah dalam hati beliau. Beliau melihat bahwa manusia ini sudah ada di alam yang gak seharusnya gitu. Manusia itu udah bukan seperti manusia, kebobrokan sudah di luar batas kepala, kemudian perzinahan menjadi suatu hal yang legal. Atas kegundahan itulah kemudian Rasulullah memutuskan untuk bertahanut. Dan maka kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat Jibril untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di Gua Hira untuk memberikan cahaya dari kegundahan yang beliau alami selama hidupnya. Apa cahaya itu? Cahaya itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu adalah cahaya yang Allah kirim untuk Rasulullah, sekaligus jawaban untuk dari kegundahan-kegundahan yang Rasulullah itu miliki. Kita tahu Ustaz dan Ustazah yang dirahmati oleh Allah bahwa Ka'bah pada saat itu terdiri dari ratusan berhala. Itu sudah hampir tertutup. Ka'bah itu sudah tertutup dengan berhala-berhala yang kecil maupun yang besar. Tapi anehnya, perintah pertama yang turun kepada Rasulullah bukan menghancurkan berhala, tapi Iqra. Kita tahu bahwa kekuasaan itu bisa membolak-balikan peraturan dengan sekejap, tapi ternyata Rasulullah tidak diminta untuk merebut kekuasaan dari tangan-tangan orang-orang Quraisy. Tapi yang diperintah adalah lagi-lagi adalah Iqra. Dan kita juga tahu bahwa harta itu menjadi penopang utama dalam tegaknya sebuah kehidupan, tegaknya sebuah dakwah. Bahkan Ibunda Khadijah, Ibunda Khadijah seorang wanita yang kaya raya, beliau siap miskin demi dakwah. Dan bukan cari harta yang Allah perintah, tapi yang diperintahkan oleh Allah adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan ini satu hal yang menarik sekali, saudara ustazah. Perintah Iqra turun di bulan suci Ramadan. Itu artinya adalah secara tidak langsung Allah itu memerintahkan kita agar kita itu di bulan suci Ramadan jangan cuman puasa, jangan cuman sholat, jangan cuman sedekah dan segala macamnya, tapi jangan lupa literasinya ditingkatin. Allah perintahkan kita untuk Iqra, diperintahkan kita Ramadan ini paling tidak ada satu ilmu baru yang harus kita kuasai. Ramadan ini paling tidak ada satu buku yang harus kita hatamkan dalam masa Ramadan. Itu dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah di bulan suci Ramadan. Ini menjadi sesuatu hal yang menarik sekali. Dan berapa banyak yang kita menghabiskan Ramadan ya hanya untuk seperti itu yang kita tahu bersama, tapi peningkatan intelektual kita tidak tingkatkan di bulan suci Ramadan.
Ini adalah satu peristiwa besar yang terjadi di bulan suci Ramadan, yaitu turunnya syariat Islam, diangkatnya Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul. Maka sudah sepantasnya itu menjadi poin pertama yang saya sampaikan sesuai dengan tema judul gitu saja, yaitu munculnya cahaya ilahi dari kegundahan Nabi Muhammad SAW pada bulan suci Ramadan. Maka kemudian Ustaz dan Ustazah rahmatullahi Allah, poin yang kedua, Ramadan, peristiwa besar yang terjadi pada bulan suci Ramadan adalah satu buah peperangan yang menjadi acuan, bukan acuan, tombak awal bagi perkembangan kaum muslimin di Madinah. Kita sebut saja namanya adalah Perang Badar. Perang Badar ini awal mula adalah ketika perintah dari Allah turun tentang perang. Maka Rasulullah mulai melakukan ekspansi ke kawasan-kawasan sekitaran Madinah. Maka terdapatlah informasi bahwa Abu Sufyan berangkat membawa dagangannya 100 ekor unta, 1000 ekor unta hanya dikawal oleh 40 orang. Mau berangkat ke Syam. Rasulullah mengkoordinir para sahabat untuk mencegah. Ternyata Abu Sufyan lewat. Maka kemudian ditunggu 4 bulan berikutnya Abu Sufyan balik dari Syam pulang menuju Mekah. Di situ Syekh Safi Ar-Rahman Bawfuri beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikmul Maktum, kekayaan yang dibawa oleh Abu Sufyan itu 1000 ekor unta, itu kantong-kantong unta penuh dengan 50.000 dinar. Berarti kalau misalnya kita konversi dengan emas hari ini, harga 1.700.000, kurang lebih ada 3,4 triliun. Itu dibawa oleh Abu Sufyan dengan dikawal hanya 40 orang. Itu menjadi sasaran empuk. Maka kemudian Rasulullah SAW menyiapkan para sahabat yang terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansor yang totalnya ada 313 berupaya untuk mencegah kafilah dagang Abu Sufyan. Dan ternyata Abu Sufyan kita tahu beliau adalah orang yang cerdiknya luar biasa. Bahkan Daulah Umayyah itu berdiri atas dasar kecerdikan Abu Sufyan. Maka kemudian Abu Sufyan mengirim dom nama orang itu untuk pergi ke Mekah untuk mengabarkan bahwa harta-hartanya itu sedang dalam incaran kaum muslimin. Maka orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal, mereka mengumpulkan pasukan sebanyak 1.300 itu dilengkapi dengan 100 ekor kuda, 600 perisai dan jumlah unta yang sangat banyak. Itu untuk menyelamatkan harta mereka. Dan ternyata setelah yang tidak diduga oleh Nabi berencana untuk mengambil harta Abu Sufyan, bukan merampas, tapi itu mengambil hak kembali kaum muslimin, kaum muhajirin yang dulu dirampas ketika hijrah. Jadi di sini banyak sekali syubhat mungkin bahasanya ya. Mereka berkata bahwa Rasulullah itu merampok hartanya Abu Sufyan. Padahal bukan merampok, tapi mengambil kembali hak-hak para muhajirin yang dahulu dirampok ketika kaum muhajirin berhijrah dari Makkah ke Madinah. Itu adalah faktanya. Maka kemudian terjadilah apa yang terjadi. Abu Sufyan bebas dari kepungan kaum muslimin, dan kaum muslimin berhadapan dengan orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Dan singkat cerita, dipilihlah kawasan yang disebut dengan Badar. Kenapa dipilih Badar sebagai tempat peperangan? Alasan yang pertama adalah Abu Jahal dengan penuh kesombongan menginginkan terjadi di perang Badar, karena di samping Badar itu ada satu buah pasar yang apabila berita masuk ke situ, maka hanya dalam hitungan hari semua berita sudah menyebar ke Jazirah Arab. Mereka menginginkan, Abu Jahal menginginkan berita kekalahan Rasulullah tersebar ke seluruh Jazirah Arab dalam waktu 1 hari. Kemudian yang kedua adalah karena Abu Sufyan sudah terlanjur Abu Jahal sudah terlanjur membuat tenda-tenda kemah di sekitaran Badar. Dan yang ketiga adalah Badar adalah tempat yang paling luas, paling lapang, tempat yang paling cocok untuk melakukan peperangan.
karena kanan kiri yang diapit oleh gunung, sehingga ketika orang yang kalah dia hanya punya satu pintu untuk lari. Jadi mudah sekali untuk pihak yang menang untuk mengejar pihak yang kalah. Dan itu para hadirin ustadz dan ustadzah, hati Rasulullah itu kalang kabut. Kenapa kalang kabut? Karena Rasulullah datang tidak dengan membawa senjata yang lengkap. 2 ekor kuda dan 40 ekor unta, dan itu Rasulullah pun menunggangi unta bergantian dengan 3 orang. Salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian melihat kegundahan yang ini terjadi, kaum muslimin antara kaum muhajirin dan kaum ansar antara suku Aus dan suku Khazraj, muncul kembali sifat jahiliyahnya, yaitu sifat hamiyah jahiliyah, sifat fanatisme jahiliyahnya itu muncul kembali, sehingga terjadi cekcok, perbedaan pendapat mereka para kaum muslimin, kaum muhajirin dan kaum ansar, saling menyebut-nyebut kebaikan mereka di hadapan Nabi. Itulah perasaan yang menjadikan Nabi itu begitu khawatir terhadap perang Badar. Saking khawatirnya Rasulullah sampai berdoa kepada Allah, Allahumma in tuhlik hadhil isabatal yawm la tu'bad, Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'dal yawm abadan. Ya Allah, kalau Engkau hancurkan pasukan ini, pasukan kaum muslimin, maka Engkau tidak akan diibadahi di atas muka bumi. Ya Allah, kalau Engkau berkehendak, maka Engkau tidak akan diibadahi lagi, Engkau tidak akan disembah lagi oleh manusia di atas muka bumi ini selamanya. Begitu pentingnya perang Badar ini. Singkat cerita, Allah takdirkan kaum muslimin untuk menang, dan pada saat itu kabilah-kabilah bani-bani yang ada di sekitar Madinah yang punya rencana untuk menyerang kaum muslimin mendengar berita kemenangan tersebut, mereka gagal menyerang Madinah. Kemudian bangsa-bangsa Yahudi yang tinggal di Madinah, yang awalnya mereka hendak melakukan makar terhadap kaum muslimin, mendengar kabar kemenangan tersebut, mereka nggak jadi. Bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul yang ketika kedatangan Nabi itu sudah menunjukkan pengingkarannya kepada Nabi, dia terpaksa masuk Islam. Biar apa? Biar jiwa dan hartanya itu selamat. Dan kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul kita tahu bersama bahwa dia menjadi salah satu tokoh munafikin yang paling berbahaya bagi kaum muslimin. Itu adalah 2 peristiwa yang besar terjadi di bulan suci Ramadan. Kemudian peristiwa yang ketiga adalah di dalam kitab Al-Muwatta. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang usia umat-umat terdahulu dari zaman Nabi Adam sampai dengan zaman Nabi Isa alaihissalam. Usianya panjang-panjang, fisiknya kuat-kuat. Maka kemudian di situ Rasulullah sadar bahwa umatnya hanya berusia 60 sampai 70 tahun dengan kondisi fisik yang kecil ditambah dengan lemahnya untuk bergairah melakukan ibadah, dan juga lemahnya fisik dalam beribadah lama-lama. Dari situ Rasulullah kemudian khawatir, gundah, dan bimbang, bagaimana mungkin kaumku kalau kemudian nanti di akhirat berhadapan dengan kaum-kaum sebelum. Tentu dalam masalah hal ibadah kaumku akan jauh tertinggal. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan satu buah malam, yang mana malam ini adalah lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar Allah utus khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW untuk mengejar ketertinggalan kita terhadap kaum-kaum yang dahulu, kaum-kaum yang usianya lebih lama dari kita, fisiknya lebih kuat-kuat dari kita. Kita usianya sangat singkat sekali, kemudian ditambah dengan fisiknya yang lemah, tapi Allah anugerahkan kepada kita satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan sadar Allah takdirkan kita untuk bisa senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang sangat ridho, dengan keadaan tertunduk, sangat-sangat tertunduknya, dengan penuh keimanan dan ketakwaan, sehingga Allah anugerahi kepada kita tahun ini bulan
Ramadan tahun ini kita semua mendapatkan Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Ustaz dan Ustazah, tiga peristiwa besar yang terjadi pada bulan suci Ramadan. Akhirul kalam, apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kata-kata kami yang salah, mohon ibu kami itu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.